Halo, kembali di channel Opa Daily. Pada siang kali ini, Opa akan ngobrol santai bersama Dokter Isip Batanghari. Nah, di sini perkenalan dulu ya. Ini siapa namanya nih? Hai, saya Dokter Cika. Ini? Saya Dokter Mutia. Oke, Dokter Cika dan Dokter Mutia. Nah, gini ya dok ya, kan kemarin dapat kabar ya, atau di surat atau di TV ya. TV. Ada pernyataan bahwa 3.500 intensif siap sebagai dokter COVID ya. Nah itu menurut kalian sebagai ISIP nih, kalian kan ISIPnya baru nih ya. Dan di saat pandemi ini kan kalian jadi ISIP kan. Nah menurut dokter Mutia dulu nih, gimana nih menurut dokter Mutia dengan pernyataan seperti itu? Kalau menurut saya pribadi, mungkin ini mewakili teman-teman internship yang sama-sama sedang bertugas di era pandemi ini. Sebenarnya kalau misalnya ada ya dari Bapak Menteri Kesehatan sendiri menyebutkan 3.500 dokter internship siap menangani COVID, mungkin maksudnya tenaga yang ada gitu disiapkan sebanyak 3.500. Nah, tapi untuk konteks siap atau tidaknya ini masih perlu dipertanyakan karena memang internship itu sendiri sudah menjalani masa pendidikan yang lama dan memang punya kemampuan untuk merawat pasien dan sebagainya. Cuma untuk kata-kata siap menghadapi COVID itu tentu memiliki faktor-faktor yang lain. Seperti salah satunya bukan hanya ilmu pengetahuan, salah satunya itu ya APD yang lengkap, terus fasilitas yang memadai seperti itu. Karena jujur saja untuk APD terutama itu tidak semua rumah sakit mampu menyediakan APD yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk internship karena ada keterbatasan dalam penyediaan APD itu. Nah, nih mohon maaf sebelumnya, mungkin di teman-teman internship di daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama seperti kami-kami di sini, bahwa kita mempersiapkan APD sendiri seperti itu, seperti dari masker, dari face shield dan juga gaun kami mempersiapkan sendiri dan menggunakan uang pribadi. Nah, makanya kata-kata siap menghadapi COVID di sini yang sudah diucapkan oleh Bapak Menteri itu perlu dikaji ulang lagi, siapnya ini di yang bagian mana atau faktor apa siapnya seperti itu. Kalau misalnya memang kami dipersiapkan untuk menjadi dokter atau frontliners, seharusnya faktornya salah satunya yang sangat penting APD tadi itu disiapkan dari pemerintah seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau menurut dokter Cika sendiri gimana nih? Kalau menurut saya sih saya setuju sama Dokter Muti. Tapi kalau saya yang di sini saya lebih ke arah ya mungkin dokter-dokter ISIP yang di sana sudah bisa merasakan juga gimana masalah anggaran ataupun gaji-gaji ISIP yang biasanya telat atau gimana gitu kan ya. Atau kalau misalnya kami memang ditunjukkan sebagai garis terdepan untuk COVID, saya sih lebih pengennya ingin sedikit coba gitu Bapak Menteri Kesehatan gajinya lebih sedikit dinaikkan atau gimana gitu, atau dokter-dokter isinya ada insentif tambahan. Ada insentif tambahan dari tiap-tiap rumah sakit, bukannya hanya rumah sakit A atau B atau C itu bukan. Jadinya seluruh rumah sakit, tiap rumah sakit pun yang ada dokter isipnya harus memiliki uang insentif juga. Kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Nah, jadi pernyataan 3.500 itu kemarin itu dengarnya kapan? Tahunnya kapan? Hari Senin. Di Metro TV. Itu resmi ya? Iya, pernyataan resmi. Benar? Benar, sudah ada di ini juga, di TV juga ya? Iya, itu Oh, di gitu. Istana Kepresidenan waktu itu pengumumannya. Oh gitu. Nah, itu kan sebenarnya Jadi kalian ini pas dengar itu sesama kalian isip ada gak? Ngomong lah atau apa gitu kan? Biasanya kan sesama kalian suka ngomong nih. Itu gimana tuh? Teman-teman lain gimana tanggapannya, sama? kalau misalnya teman-teman yang lain nih, ya segrup internship lah, seperti kayak masih mempertanyakan kira-kira dasarnya apa tiba-tiba menyebutkan 3.500 dokter internship siap untuk COVID, sedangkan dari awal memang waktu itu disebutkan bahwa internship tidak dilibatkan dalam penanganan pasien-pasien COVID, tapi memang untuk
tugas itu memang ditempatkan di IGD. Cuman untuk merawat pasien COVID ataupun yang berhubungan dengan itu tidak ada penjelasan langsung waktu pembekalan sebagai dokter internship. Nah, maka dari itu kami itu mempertanyakan kenapa tiba-tiba ada pernyataan yang menyebutkan bahwa dokter internship siap untuk untuk langsung terjun gitu menangani pasien-pasien COVID seperti itu. Tapi kan ada dokter yang isip lagi di Wisma atau di rumah sakit rujukan kan lebih diutamakan nih. Kan sudah tuh teman-teman kalian mungkin yang di Wisma, mungkin kalian udah teman di sana, itu gimana tuh mereka? Berarti mereka sudah siap tuh dong? Kalau misalnya dibilang itu balik lagi, kalau misalnya dibilang siap untuk menghadapi pasien COVID kan kita tuh yang namanya masuk ke IGD kan kita nggak pernah tahu pasien apa aja yang diterima kan, seperti misalnya pasien dengan misalnya mencret, kita nggak tahu tiba-tiba dia COVID-nya positif. Jadi ibaratnya tuh ya kayak kalau pasien-pasien IGD itu ya pasien yang bebas aja yang diterima kan kayak gitu. Nah, sedangkan kami tuh ya mau tidak mau ya bersentuhan juga dengan pasien-pasien yang masuk lewat IGD walaupun ternyata setelah hasil pemeriksaan lebih lanjut ternyata dia positif COVID seperti itu. Nah, kalau mungkin ada sesuai SOP masing-masing rumah sakit ya. Kalau di sini sih biasanya ada screening menentukan curiga atau tidaknya kan. Nanti kalau memang curiga biasanya ada pemeriksaannya. Tapi kadang tuh gini, kadang pasien-pasien yang misalnya nih masuk lewat IGD, kita lakukan screening nih, melakukan anamnesis gitu kan ya. Kadang pasiennya juga menutupin gejala-gejalanya, itu yang nggak bisanya tuh. Jadi tuh kadang-kadang lost pasien masuk atau gitu. keluarganya ada yang tidak jujur lah ya, ada yang belum jujur lah ya. Dia ternyata ada perjalanan. Gitu susahnya. Susahnya segitu ya. Jadi banyak mungkin tenaga medis yang misalnya sakit atau drop itu mungkin gara-gara pasiennya juga yang nggak ada ngaku gejala-gejalanya karena dia takut sendiri gitu. Bener. Padahal kalau misalnya pasiennya jujur, justru penanganannya lebih tepat kan, lebih cepat, lebih tepat gitu. Nah, dia harus pada pasien-pasien benar-benar jujur ya kalau misalnya jadi pada pasien-pasien atau kita di sini dokter-dokter nakes semuanya ya mau memang kita harus siap lah karena kita sudah ada ini kan sumpah kan bahwa kita akan melayani. Cuman yang penting pasiennya jujur, keluarganya jujur. Misalnya apa ada terpapar atau ada riwayat perjalanan kan. Mohon juga kerjasamanya gitu, jadi tuh saling tahu. Tapi kalau misalnya ya kalau misalnya dari awal kan sumpah dokter kan, tidak akan pernah memilih pasien ataupun akan merawat segala bentuk lah maksudnya itu tidak akan pernah memilih-milih pasien dan menerapkan keadilan dan justice kan, maleficence, beneficence dan sebagainya. Kalau misalnya berdasarkan sumpah itu, kami sebagai dokter internship pun sebenarnya ikhlas untuk terjun langsung menghadapi COVID. Tapi balik lagi seperti yang sudah saya jelaskan sama Cika juga jelaskan bahwasanya sebelum kami turun untuk langsung menghadapi COVID harus adalah selain pembekalan juga kami tadi harus dibekali dengan APD tadi dan juga diberikan hak yang sama dengan tenaga-tenaga kesehatan lain yang menangani COVID seperti itu. Karena sejujurnya mungkin masyarakat kan banyak nggak tahu nih mereka nggak tahu nih ada dokter internship, dokter definitif, dokter DPJP, konsulen dan sebagainya. Masyarakat taunya cuman ini dokter yang jaga gini ini dokter, tapi mereka tidak tahu ada tingkatan seperti itu di rumah sakit. Jadi maksudnya sebagaimana melindungi nakes lain, dokter internship juga harus dilindungi dengan APD yang memadai. Ya jangan sampai kami yang calon-calon baru malah kami sendiri yang menyiapkan APD kayak gitu. Ya kan maksudnya kami kan menolong pasien kayak gitu kan, menolong pasien untuk kepentingan pasien juga. Tapi kami sendiri yang menyiapkan APD untuk kami kayak gitu. Kalau misalnya memang dari Kementerian Kesehatan memang menyiapkan kami sebagai frontliner, kami siap. Oh gitu ya. Kami siap. Cuma ya itu tadi harus ada APD yang lengkap. APD yang lengkap ya. Hak-hak kami juga. Hak-haknya ya. Iya. Insentif tambahan atau apa lah ya. Supaya semangat lah kan. Iya. Karena kan semua orang juga pasti ingin mendapatkan jasa juga, itu harus timbal balik. Jadi ini boleh curhat ya Pak ya? Oh boleh curhat. Mewakili teman-teman internship yang ditempatkan di daerah-daerah mungkin yang jauh dari rumah, yang jauh dari rumah, jauh dari orang tua.
mungkin kami ini memiliki pikiran yang sama lah kayak gitu kan Opa. Ya. Selain jauh dari rumah, kami tuh juga ditempatkan di tempat yang dimana kami nggak tahu kultur di situ gimana, kami juga nggak punya keluarga dan juga nggak punya tempat tinggal. Tapi tunggu dulu. Kan ini sekarang penempatan intensif ini berdasarkan KTP nih. Ya. Lebih diutamakan yang domisili daerah yang ini kan. Terus sekarang mungkin ada juga ya beberapa teman yang mungkin bukan di tempatnya berada, ada juga. Iya, tetap karena di batch kami itu pemilihannya berdasarkan KTP, namun ada juga yang regional sama nasional. Regional nasional. Jadi bisa aja teman-teman dari Pulau Sumatera itu ditempatkan di Pulau Kalimantan, di Pulau Jawa, di Papua kayak gitu. Nah, terutama untuk teman-teman kami yang jauh dari rumah itu seperti itu tadi, ada beberapa daerah yang memang menyiapkan rumah dinas, namun ada juga yang tidak ada. Ya. Jadi kami ada yang ngekos dan juga menyiapkan biaya bulanan sendiri. Nah, balik lagi ke yang hak-hak seperti yang sudah Dokter Cika jelaskan tadi. Nah, salah satunya itu Opa. Jadi dengan gaji pokok kami masih harus membagi lagi nih untuk biaya kos sama untuk biaya bulanan. Iya, Nah, Dan seperti kadang itu juga yang misalnya saya nih pribadi punya adik, punya ini pasti kan ya juga ke ini jadinya ya gitulah. Ngerti. Oh, jadi kayak mungkin ada teman-teman yang mungkin di daerah itu dia dapat rumah dinas atau mungkin ada yang sudah dapat ini lebih enak lah ya gitu ya. Minimal kan nggak bayar ini ya, nggak bayar sewa ya. Seharusnya tuh ya disamaratakan karena kan keadilan sosial nih Opa. Jadi seharusnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalnya memang di daerah A itu ada rumah dinasnya, maka seyogianya di daerah B juga disiapkan seperti itu. Karena kan kami kan memang ditempatkan disebarkan dari pusat kayak gitu ke daerah-daerah yang memerlukan bantuan tenaga kesehatan. Oh gitu ya. Nah, sekarang ini gini, balik pada kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya dengar wacana Dokter Isip ini siap untuk menangani COVID, itu kalian secara pribadi aja nih, pendapat pribadi ya, siap nggak? Ya seperti yang udah Mutia jelasin tadi, Mutia siap Opa. Siap ya, asal yang tadi itu ya, asal APD, tapi harus ada ininya juga. ada inilah yang maksudnya tuh memang diperhatikan lah ya. Balik lah. Iya. Ya, benar-benar diperhatikan. Ya siapa sih orang di dunia ini mau mengorbankan diri, Nyawa. ibaratnya tuh mengorbankan diri naked tanpa apa-apa gitu loh Pak. Ya kita harus punya amunisi sendiri, ya persiapan sendiri ya. kayak gitu. Jadi karena kan perang ini kita melawan virus yang tak kasat mata kan. Jadi kita juga harus dibekali ya. Nah bener Opa, gimana sih kok kita kayak ya sudah pasang badan aja kan nggak mungkin. Mungkin kalau yang insentif tadi itu lebih ke arah penghargaan. Iya. Istilahnya jasa itu sebagai penghargaan lah kan, bagi sejawat entah itu dokter ISIP, dokter DPJP IGD atau dokter siapapun itu konsulen. Pokoknya yang itu sama. Memang memang bagian kesehatan memang harus diperhatikan lah sebenarnya. Mungkin kalau yang kayak teman-teman saya ya, ada teman saya di Wisma juga mungkin kan mereka enak kan, karena memang di situ memang difasilitasi sekali kan. Di Wisma tuh kan memang ininya kan. Jadi mungkin untuk yang di daerah-daerah jadi rumah sakit rujukan kan, yang ada dokter isipnya kan. Jadi mungkin itulah. Kasihan juga ya. Oke. Nah, jadi itu bincang-bincang singkat aja ya. Ini sebenarnya hanya ya ini curhatan hati para isip di daerah saya ya. Jadi bukan yang gimana, mungkin sama juga di tempat yang lain. Mungkin ada pendapat pribadi masing-masing lah kan. Tapi balik lagi ke masing-masing, yang penting teman-teman dimanapun tetap jaga kesehatan. Stay healthy. Nah itu ikuti protokol dan pada masyarakat jujur kalau lagi berobat kan. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Dadah. Sekarang ya.